Ya intinya kalau makan yang seperti biasa ngunyah gitu nggak ada ekspresinya tuh kan kurang afdol gitu ya, makanya aku kayak isiin mata melotot gitu biar semakin ada yang juga tergiur, ada yang ngerasa takut kan macam-macam jadinya di sana. Kayak kamu nggak malu ya ngelakuin hal bodoh itu gitu sih. Dulu seminggu tuh aku nggak diajak ngobrol sama keluarga. Aku salah set waktu itu, aku makan lidah buaya kan yang mentah sama kulitnya kan keracunan hampir. Harusnya kan di gini hilangin dulu kulitnya. Ih, hampir saya gini Hampir nyerendeng masuk saya. Hampir saya hamor. Zaman sekarang sudah tidak asing lagi dengan wanita cantik di sosial media. Nah, wanita cantik satu ini memiliki tingkah laku yang sangat unik yang bisa membuat kita terbahak-bahak. Dia bisa sambil melotot dan sambil menikmati makanannya. Dengan karakternya yang sangat unik dan menarik, mungkin semua akan menjadi penasaran. Siapa lagi kalau bukan Yuni Geboy. Halo, selamat datang. Terima kasih loh Mbak Yuni sudah hadir di podcast saya. Gimana kabarnya? Oh, kabar aku bebe aja. Tadi kesini sama siapa? Aku kesini berdua. Berdua? Iya. Cowoknya? Enggak, angkutannya. Sekarang nih Yuni lagi sibukannya apa nih? Oh, kesibukan aku sering open BO. Enggak BO. Open PO biasanya. Oh, PO. Apa aja yang di order PO? Yang di order tuh apa aja? Ya, kebetulan aku kan suka masak nih. Terus aku bikin makanan gitu yang bisa dikonsumsi. Makanannya jenis apa? Ya seperti kue-kue kering gitu kan, kue basah juga. Tak kita contoh PO nggak? Hah? Kita contoh? Enggak, itu tetangganya yang jualan. Iya. Oke. Nah saya pengen tahu nih, namamu kan cukup unik. Iya. Yuni Geboy. Itu nama asli atau gimana? Oh, kebetulan Yuni Geboy itu nama beken aku. Oh, nama beken. Iya. Itu dikasih sama netizen atau dirimu sendiri yang menciptakan nama itu? Kebetulan itu si The Power of Mantan. Oh, ya ampun. Mantannya masih ada, masih hidup sekarang? Masih hidup dia. Geboy itu sendiri dari kata apa? Karena post story nih, karena fisik atau karena apa sehingga dia ngasih nama sayang Geboy di belakang. Geboy itu kan gini, kalau G-nya itu gede kan, terus Bo tuh bola, E itu bola mata yang besar. Oh gitu. Makanya kalau ada apa-apa tuh aku selalu melotot kayak gitu. Oh gitu. Berarti mungkin dulu mantanmu itu sangat mengagumi ya bola matamu yang indah. Oh, enggak juga sih. Yuni kan mengangkat konten komedi ya, Iya. sampai akhirnya viral ke seluruh Indonesia dan akhirnya mungkin sempat kayaknya dulu ada iklan deh, iklan Yuni Geboy. Iklan apa itu? Iklan apa aja tuh namanya? Aduh, apa ya, aku sempet ini kayak Yuni Geboy deh nih. Sempet nggak main sama artis-artis di luar Bali? Pernah sih. Pernah. Beberapa aja. Kayak pas artis Siapa tuh? Indonesia yang ke Bali, diajak collab kayak gitu. Oh, siapa aja itu? Salah satunya. Salah satunya itu si Raffi Ahmad. Oh, Raffi. Fotoan doang sih. Terus Aurel, dia sempat punya apa tuh usaha di Bali juga kan. Kamu kerja di situ usahanya? Bukan, kayak bantuin promosi gitu. Oh, endorse. Endorse. Usahanya apa waktu itu kalau boleh? Si Aurel, si artis ini. Minuman kayak tuh. Minuman kopi gitu. Oh. Ya. Terus kamu menanggapi keviralanmu tuh seperti apa? Tak disengaja sih. Enggak disengaja viral. Aku suka banget bikin video-video lucu antik gitu. Makanya aku kembangin gitu. Kenapa awalnya kan terkenal karena suka makan, terus melotot. Iya. Itu memang kebiasaan di rumah juga makan gitu atau cuma karena konten? Nggak juga sih. Kebetulan kontenku kan emang kayak melotot-melotot gitu kan, biar ada ciri khasnya tersendiri gitu. Dan kebetulan aku juga
nari juga sih, sering gini Oh, melotot-melotot gitu. Oh, karena basic sebelumnya itu penari. Ya dulu pas Jadi aku masih pinter. kurus-kurusnya. Oh ya ampun, pernah kurus berarti sebelum ini? Pernah, ya. Oh, gitu. Sekarang juga kurus dikit. Gitu. Terus abis itu berangkat pertamanya berarti penari, abis itu buat Iya. konten lucu-lucu dengan pandangan yang melotot, Iya. seledetan yang unik gitu ya. Kalau penari Bali itu kan identik dengan mata gitu kan, sama gerakannya yang gemulai kayak gitu. Oke, dan juga kamu juga karena mungkin basicnya penari, kamu juga aktif di TikTok ya. Iya. Lemu banget loh itu. Luas kok- banget gerakannya. Ya itu kebetulan aku makan pir. Makanya sering Ngepir genjot-genjot ya. gitu. Boleh ya mungkin diceritakan mungkin lebih detail gimana sih awal mulanya akhirnya Yuni buat konten makan dengan gaya yang unik. Gimana tuh awalnya? Kok akhirnya memutuskan aku buat konten ini aja deh? Apa karena belum ada orang yang buat konten seperti itu atau gimana? Ya kebetulan aku kan suka kuliner gitu kan. Ya intinya kalau makan yang seperti biasa ngunyah gitu, nggak ada ekspresinya tuh kan kurang afdol gitu ya. Makanya aku kayak isiin mata melotot gitu biar semakin ada yang juga tergiur, ada yang rasa takut, kan macam-macam jadinya di sana kayak nano-nano gitu lah kan. Jadinya ya pengen tak kembangin aja itu, kalau oh Yuni itu matanya melotot biar ada ciri khas gitu. Biar jadi Iya. ciri khasnya kamu ya. Sejak kamu makan gaya melotot itu, akhirnya banyak nggak orang yang pengusaha kuliner khususnya endorse kamu untuk ngiklanin produknya mereka? Ya ada beberapa sih untuk apa tuh, membantu juga sih aku kayak UMKM Bali saat ini kan, aku bantu mempromosiin usahanya, perdagangannya itu kayak gitu. Pas pertama kali kamu viral kan nggak langsung buat video langsung viral Benar kan, gitu. ada tahap-tahapnya. Iya, pas video apa tuh yang bener-bener bikin kamu viral? Pas makan, kayak kalau nggak salah pernah saya kepoin pas makan manggis sama kulitnya tuh ya? Atau gimana? Iya itu juga ada sih yang ekstrim gitu kan. Sebelum itu sih aku nggak main IG ya. Hah? Dulu aku nggak main IG, aku mainnya tuh Facebook dulu. Tuh udah aku iseng aja bikin yang pertama viral itu, "Hai guys, kenalin ini dadong gue," kayak gitu. Oh, yang itu. Iya, Tahu iya, kan? aku Tapi ingat. yang originalnya tuh gitu juga sih, aku ngikutin soalnya aku dibilang mirip makanya aku ikut gitu. Biar beda gitu kontennya sama yang originalnya. Hai guys itu. Oh gitu. Oke. Aduh, dia emang lucu ya pemirsa ya, gitu. Dan ngegemesin. Pengen nabok. Ya enggak. Ini tanggapan netizen kan rame banget tuh. Bahkan waktu sampai masuk ke sampai viral ke nasional itu, wah banyak banget deh netizen yang rame, pokoknya ada pro sama kontra. Ada nggak yang bikin Yuni sampai sedih gitu dengar tanggapan mereka? Kalau apa tuh namanya yang nge-head tuh banyak banget sih ya. Tapi aku enjoy aja sih. Yang penting di dunia nyata aku nggak seperti kontennya aku, itu sebuah konten aja sih. Beda banget. Padahal aslinya gimana? Aku aslinya Kalem ya? pendiam, kalem, insecure. Aduh pokoknya aku nggak suka keramaian, itu intinya. Oh gitu. Terus akhirnya apa tuh komentar netizen, apa yang paling bikin kamu sakit hati? Pernah sampai diingat sampai sekarang kamu inget? Kamu nggak malu ya ngelakuin hal bodoh itu gitu sih. Oh, tanggapan netizen itu karya yang Yuni buat itu tuh merupakan hal yang bodoh gitu ya? Iya, itu sih cuma konten doang. Oh gitu. Kalau nggak ada haters nggak bakal aku kayak gini. Nggak akan. Jadi terima kasih juga ya Iya, sama buat haters haters. ya. Ini fokusnya kalau Yuni itu fokus ke makan mukbang makanan yang ekstrim, atau ada lagi nih fokusnya apa? Fokusnya aku ngedance juga sih. Ngedance. Iya. Jadi guru tari juga nggak? Kayak sempet tak lihat dirimu ngajarin beberapa orang untuk menari. Enggak juga, aku cuma nonton orang nari aja. Tuh, TikTok juga ya? Iya. Viral ya? Oke. Itu setiap hari ada bikin TikTok atau gimana? Nggak, Apa sesuai moodnya kamu aja?
tergantung mood sih. Kalau misalnya berat badanku semakin bengkak, pasti aku bikin konten ngedance. Biar apa? Ya biar kurus lah Biar dikit. kurus. Heeh. Dan juga sekarang cowok-cowok zaman sekarang tuh katanya pada suka yang kayak kamu gini, geboy gini, ininya apa namanya? Postur tubuhnya. Iya, postur tubuhnya gitu. Nggak juga sih, Nggak juga. tergantung selera cowok itu masing-masing. Terus setelah adanya video-video TikTok itu yang kamu gemulai gitu, banyak nggak cowok-cowok pada ngechat gitu, Wih, kenalan? ngechat dia. Terus banyak yang ngechat. Banyak. Sampai nggak bisa aku baca. Nggak ada yang gini ngechat. Apa sih? Dulu saya sempat dengar juga nih, Yuni itu buat challenge makan rujak daun sirih dan juga makan bawang merah apa bawang putih sih? Bawang putih. Bawang putih. Itu gimana tuh ceritanya sampai buat challenge gitu? Iya, biar lucu-lucuan aja, biar ada ditonton sama netizen. Oh gitu. Akhirnya banyak yang ngikutin nggak? Enggak. Nggak apa-apa. Tapi mungkin karena nggak ada yang berani kali ya Iya. makan seperti itu ya. Coba kalau misalnya challenge-nya makan babi guling gitu kayak tadi, mungkin banyak yang ngikut. Iya, bisa jadi. Enggak, dibilang haram. Kan ada yang haram dan non haram. Oh iya, haram dan halal. Oh iya. Boleh tahu nggak sih apa sih yang memotivasi Yuni sehingga akhirnya memutuskan untuk ya udah deh saya buat konten untuk makan makanan ekstrim? Ada nggak alasan tersendiri motivasinya apa? Motivasinya Emang suka sama makanan-makanan ekstrim itu enggak atau juga. gimana? Aku suka nyari sensasi. Oh, karena nyari sensasi. Padahal sebenarnya abis makan itu kamu muntah juga. Iya. biar seru aja, biar rame. Ada nggak mungkin alasannya karena Yuni itu lagi bad mood atau mungkin sakit hati sama seseorang akhirnya memutuskan untuk melakukan challenge makan makanan ekstrim? Enggak terpengaruh sih. Karena sensasi aja ya berarti ya? Sensasi real. Nih Yuni kan sering makan makanan ekstrim ya. Abis makan makan makanan ekstrim Iya. kayak makan rujak sirih atau gimana, itu langsung dimuntahin nggak kalau misalnya udah selesai buat video? Ya kalau hilaf ketelan dikit kayak gitu. Terus Iya. selebihnya dimuntahkan? Enggak ditelan juga sih. Ditelan sebenarnya. juga? Kalau Abis- yang agak bisa ditelan, kalau enggak ya keluarin. Habis Iya. itu sorry ya Misalnya ampun. makan kedong-dong kan batu nggak mungkin saya makan kayak gitu umpama. Iya. Ntar selekek saya. Aduh, maaf ya permisa, saya tuh nggak bisa nahan ketawa karena dia tuh benar-benar lucu loh, auranya menyenangkan gitu loh dirimu. Terus ada nggak efek samping dari kamu makan ekstrim tuh? Misalnya jadi diare, muntah-muntah atau gimana, pusing? Oh pernah aku makan rujak tibah. Rujak mengkudu sama kencur. Ih langsung panas tenggorokan. Sampai ada nggak sampai yang parah sampai kamu opname gitu? Oh, amit-amit nggak pernah sih. Jeping. Nggak ada. Nah, dari challenge makanan yang ekstrim-ekstrim itu kebanyakan yang konsep dari Yuni sendiri atau mungkin dari request dari netizen? Mbak, pingin dong challenge makan apa ya, rujak batu kedong-dong gitu atau gimana? Ada juga sih requestan dari follower juga, ada juga dari diri sendiri. Ya tergantung pengennya yang ekstrim, ya lakuin kayak gitu. Yang paling ekstrim tuh makan apa? Makan itu aku salah set waktu itu. Aku makan lidah buaya kan, yang mentah. Sama kulitnya, kan keracunan hampir. Harusnya kan gini hilangin dulu kulitnya. Hampir saya gini Hampir nyerendeng masuk gini. saya. Hampir saya amor. Setelah itu, sorry nih. Makanan kesukaannya apa sih ini? Sushi. Sushi. Iya. Kok suka sushi? Itu ada keturunan Jepang atau gimana? Enggak, emang suka aja. Aku sukanya tuh kayak ada telur-telur apa tuh salmon tuh kan ada tuh isi. Itu aku suka krenyes-krenyes itu. Oh gitu. Iya, sama salmonnya juga. Oh gitu. Nori, nasi apa?
Nasi Jepang. Nasi Jepang. Iya. Itu pernah mukbang sushi juga nggak, buat seperti itu nggak, mukbang sushi? Pernah. Pernah ya. Oh. Oke. Terus nah, saya sempat lihat nih di video kamu tuh makan sambil wajahnya juga di make up yang unik. Kadang tuh aku lihat di alismu ada cicak, ada ular. Itu inspirasinya dari mana sih? Ya kebetulan aku penyayang binatang. Oh gitu. Selain cicak sama ular, pernah nggak binatang yang lain? Pernah. Apa itu? Ikan lele. Kayak kamu suka juga sama ikan lele ya? Iya kebetulan aku tambak lele di rumah. Oh gitu. Iya, jadi Iya. terinspirasi sama lele-leleku di rumah. Mungkin ada filosofi khusus gitu, arti khusus dari hewan-hewan yang kamu gambar di wajah itu, ada nggak? Apa cuma lucu-lucuan? Biar berkarakter aja alisku. Kan biasanya aku nggak bisa bikin alis yang bener-bener kan. Ya tak bikinin aneh gitu. Tuh, tapi nggak ada arti khusus tuh, nggak ada ya? Nggak ada. Lah itu karena di apa Batu namanya, akik. cicaknya mungkin buang kotoran, atau itu Enggak. kotoran lalat, tai lalat atau tai kebo apa tai apa? Gede soalnya lumayan guys. Tai lalat apa tai kebo? Bakso. Jangan, nggak batu tap. Ini sebenarnya Yuni ini inspirasinya dari mana sih? Kamu tuh loh keren banget. Mulai dari buat challenge makanan, terus make up wajah juga pada saat kamu mukbang itu juga unik. Itu inspirasinya dari mana? Ide pertama kalinya membentuk brand seperti itu tuh gimana? Idenya dari diri sendiri sih. Tiba-tiba muncul aja gitu Iya. ide. Terlewat gini kreatif kali. Gitu. Tadi kan Yuni bilang Yuni tuh pernah ketemu sama Raffi Ahmad. Ketemu ya, tapi kerja nggak? Enggak, Ada pernah kerja. foto-fotoan. Foto aja. Aurel Iya. kerja. Heeh. Oke. Selain Aurel, mungkin ada nggak artis nasional lain yang pernah diajak kerja sama? Siapa ya? Ada sih, tapi aku lupa namanya. Sampai lupa karena udah lama. Udah lama. Nah, tadi kan kita udah membahas nih mengenai konten-kontennya Yuni. Sekarang boleh dong kita tuh lebih mengenal lagi tentang sosok Yuni Geboy. Sebenarnya Yuni Geboy itu nama aslinya siapa sih? Namaku Tolong dicatat ya teman-teman. Namanya siapa? nama asliku Niluh Putu Yuni Astiti. Kerasin dong bisik-bisik ngomongnya. Namaku Niluh Putu Yuni Astiti. Oke, umurnya berapa sekarang? Nih bulan Juni 2022 nih umurku mau menginjak 30. Oh, selamat. Kapan nikahnya? Udah Kapan-kapan? Dibilang 23. 23 tambah 7 ya berarti ya. Nah, saat ini Yuni tuh ada job lain nggak? Misalnya kayak kerja di mana gitu, atau cuma fokus jadi selebgram? Enggak, kebetulan aku ada kerjaan juga di rumah. Apa itu? Makan tidur. Makan, tidur, Ya, bangun nyapu, lagi, ya. ngasih hewan peliharaan Bener. makan. Banyak banget ya jobnya. Aku boleh dong ikut ngejob di rumahmu? Boleh? Boleh. Iya, gunting padang. Nah nih, tadi bulan apa? Bulan Juni ya? Iya. 30 tahun. Berarti Gemini ya? Iya. Gemini. Nah, katanya tuh kalau orang Gemini biasanya tuh emang suka makan. Masa? Iya, karena kan dua kan, jadi kan ibaratnya ngasih makan orang dua gitu loh, porsinya pasti jumbo. Gitu juga nggak di pribadinya Yuni? Bisa jadi. Tapi memang ini dari kecil suka makannya porsi jumbo atau baru-baru Enggak. ini aja? Baru-baru ini aja sih. Hilaf. Hilaf. Karena diputusin mantan. Enggak juga. Enggak juga. Mantan itu dibuang ke rawa-rawa. Oh gitu. Atau mungkin karena cuma pingin sensasi aja. Sensasi emang dibikin mukbang kayak gitu, makan banyak. Oh gitu. Konten. Iya, untuk konten ya. Ini kan kontenmu tuh mukbang ya, makannya besar. Itu ada nggak cara khusus untuk biar dirimu tuh balance, biar tetap sehat gitu, gimana? Jadi imbangin dengan olahraga. Olahraga juga? Iya. Suka olahraga apa? Zumba kayak Oh, Zumba ya? Oh, pantes tadi jogetannya lemuh banget. Iya.
Oke, selain Zumba? Lari dari kenyataan. Oh, dulu tuh kayaknya dari awal saya ngelihat Instagramnya Yuni, pertama kali muncul kayaknya, maaf bukan body shaming ya, kayaknya lebih berisi daripada sekarang. Itu karena memang pingin dirampingin atau gimana? Ya kebetulan mau umur kan, kan harus jaga body juga. Biar nggak keluar gininya asam urat. Kolesterol. Iya, varises. Oh gitu. Iya. Tiap rutin ya, tiap hari Zumba? Nggak juga sih, palingan 1 bulan sekali. Ya ampun, 1 bulan sekali. Itu Kalau itu pun kalau ingat juga sih. emang efek Zumba 1 bulan sekali ngefek ke penurunan berat badan? Ngefek. Atau Iya. ada cara lain nggak untuk nurunin berat badan? Ini mungkin bisa didengerin ya untuk yang mau kurus, mungkin Yuni mau ngasih tipsnya. Banyakin minum air putih. Sama? Kurangi nasi, Heeh. lauknya jangan diisi Sama lari tadi ya? piringnya aja. Aduh, ini podcast apa gini? Ya biar memang aku lebih suka gini podcastnya Oh. lucu. Nah, kan dari berbagai ini dirimu kan tadi bilang itu Zumba, dari berbagai macam jenis olahraga, kenapa Zumba? Ya soalnya itu kita tuh dibikin energik sama musiknya tuh, nggak melo gitu kan, jadinya bersemangat untuk berapa Hah? Bergerak, beraktivitas. beraktivitas. Oke. Dari Zumba itu perubahan apa sih yang terasa pada diri Yuni selain penurunan berat badan tadi? Iya, jalannya menjadi lincah. Jalannya tambah lincah. Oke. Terus mungkin pas TikTok jadi lebih lemes ya? benar. Terus apa lagi? Itu aja sih. Terus kalau Zumba pernah nggak di videoin, direkam atau dibuat sih? Kan biasanya emak-emak tuh, atau sorry bukan emak-emak ya, ibu-ibu atau mungkin remaja yang suka ikut Zumba tuh langsung dibuatin siaran langsungnya. Suka gitu nggak kalau Zumba? Kebetulan aku Zumbanya di kamar. Oh gitu. Jadi kok sendiri aja sih Zumba, bukannya yang rame-rame? Enggak, takutnya gini ngabisin tempat banyak. Lebih privacy juga ya. Iya. Ini Yuni kan sudah terkenal nih, tapi kok kayaknya nggak ada channel YouTube ya? Punya channel YouTube nggak? Nggak punya. Berarti mainnya di sosial media Instagram, Sama di dunia nyata. Facebook juga, Iya. TikTok juga, itu aja. Kenapa nggak pingin nggak buat channel YouTube? Kan sekarang artis-artis pada berlomba, saya aja yang nggak artis pingin punya channel YouTube. Kenapa Yuni nggak? Nggak pengen, gimana dong? Lagi males aja mungkin ya, manajemen harus ngumpulin tim juga. Benar, nyari tim yang solid dulu lah. Nah, penampilan itu kan penting banget. Nah, tapi ada yang lebih penting. Selain penampilan itu ada kesehatan dan juga ada kebahagiaan. Nah, ada nggak nih sekarang yang laki-laki yang udah bisa bikin Yuni bahagia? Belum ada. Masih jomblo? Jomblo. Kenapa jomblo? Jomblo kan nggak enak. Jomblo tuh happy, bisa kemana-mana aja. Oh gitu. Berarti mantannya dulu suka ngekang ya pasti ya? Banget. Oh banget. Ngomong-ngomong berapa sih punya mantan? Punya mantan 12. Oh 12? Terus mantan-mantannya udah pada nikah semua? Yang 11 itu ikut timnas. Yang satu itu dipinjam orang. Udah nggak ada. Udah nggak ada lagi, ya ampun. Ya nanti mungkin setelah podcast ini banyak yang mungkin bakal chatting kamu. Gimana sih tanggapan keluarga dan juga teman-teman, baik itu teman dekat, teman jauh, atau mantan-mantanmu, mengenai konten-konten yang kamu buat? Dulu sih keluargaku ilfil. Ilfil banget. Terus mantan? Ilfil juga? Sebenarnya ya. Terus akhirnya Ya mendukung? sama dulu seminggu tuh kok nggak diajak ngobrol sama keluarga. Ya Ya, ampun. saking ilfilnya. Saking ilfilnya sampai segitu ya, nggak diajak ngobrol. Terus? Sekarang ya disupport lah. Sekarang disupport ya, apalagi sekarang udah menghasilkan, tambah disupport lagi. Iya.
Yuni kan di sosial media selalu menampilkan keceriaan, happy kayak gitu. Apa di dunia nyata juga seperti itu nggak? Selalu ceria nggak kayak di dunia nyata? Kebanyakan aku pendiam. Pendiam. Tapi kok bisa konten-kontennya seceria itu? Beda kalau ketemu HP itu kayak cacing kepanasan saya. Gitu. Terus kalau misalnya di dunia nyata pendiam, abis itu kalau Pemalu juga. Hmm. Kadang-kadang aku lapar kan, mau beli nasi kan ke warung gitu, orang rame, udah nyampe sana aku balik lagi. Kenapa Saking gitu? malunya. Pernah nggak kalau misalnya ketemu sama fans gitu minta fotoan itu gimana? Malu juga? Enggak, saya yang kabur. Bukannya sombong tapi ya malu. Oh gitu. Iya. Ini mungkin agak sedikit klarifikasi ya di podcast saya ya. Kalau misalnya ada yang mau fotoan sama Uni Gayboy, akhirnya Uni Gayboynya nolak atau kabur, itu bukan karena sombong ya guys, karena dia malu. Malu ya. Iya. Nah, pernah nggak Yuni ketemu sama followernya Yuni di dunia nyata? Pernah nggak? Pernah. Terus reaksi ketemunya tuh gimana? Ketawa dia. Ketawa. Terus kamu ketawa juga? Jadi ketawa bareng gitu? Iya. Sama-sama ngobrol jadinya. Oh gitu. Terus kalau ketemu sama haternya pernah nggak? Pernah. Terus dia Kita jadiin sahabat. pertama kali reaksinya hater ketemu Yuni gimana? Ya nggak nyangka aja ternyata kamu pendiam, dia kan nggak suka yang pencicilan kayak gitu kan. Jadi kalau asli kan ya Kalau sama kayak gitu. Oh gitu. Jadi yang awalnya jadi haters jadi lover gitu ya, suka ya sama dirimu. Nah, resiko jadi artis itu kan pasti banyak haternya. Iya. Dan pasti hater itu mungkin memberikan pengalaman yang nggak enak bagi si artisnya, dan pastilah ada sampai terganggu lah psikologisnya kalau misalnya bener-bener mesti dengerin para haters. Nah, kalau Yuni sendiri gimana tip and tricksnya untuk menghadapi hater-hater? Bawa enjoy aja. Anggap aja dia tuh ngefans berat sama aku. Oh, jadi haters itu sebenarnya follower tapi nggak mau ngaku ya? Benar. Oke, saya punya games ya buat ini. Jadi nanti saya kasih pertanyaan, harus dijawab dengan cepat. Oke? Oke. Nah, pilih mana? Makan makanan yang ekstrim tapi followermu banyak, meningkat, atau makan makanan biasa tapi di-endorse? Makanan-makanan biasa yang di-endorse. Oke, tapi dapat duit juga ya? Iya, benar. Oke, bukan makanannya aja yang gratis Benar. ya? Oke. Realistis. Oke. Pertanyaan kedua, pilih membuat konten joget TikTok atau konten makanan ekstrim. Joget TikTok lah. Kenapa? Ya, dapat sehatnya juga. Oh gitu. Oke. Pertanyaan lanjut ya, pertanyaan ketiga. Kamu lebih suka cowok yang jelek tapi setia, atau cowok ganteng tapi dia buaya? Cowok ganteng tapi buaya. Kenapa gitu? Soalnya aku pawang buaya. Ya memang cewek itu banyak suka sama bad boy ya, lebih tertantang ya. Iya, benar. Oke. Pertanyaan terakhir ya. Tetap jadi konten kreator atau jadi ibu rumah tangga? Konten kreator. Gitu. Suka menghibur banyak orang. Oke, sip. Nah, oke, semua pertanyaan sudah dijawab oleh Yuni. Saya terima kasih banget Yuni udah mau berkunjung. Next mungkin kita buat konten bareng lagi ya Yuni ya. Oke, jangan bosen ya buat kita undang ya. Iya. Nah, sebagai penutup nih Yuni, ada nggak pesan, kesan, dan juga mungkin hal yang menjadi prinsipnya Yuni yang Yuni akan bagi ke netizen? Tetap jadi diri kita sendiri, terus percaya diri, tetap melakukan hal yang positif bagi semua orang, dan selalu berkreativitas dan berinovasi tentunya. Oke, itu dia tadi. Terima kasih Yuni. Iya, dadah. Bye.